Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview singkat dan melakukan testing pada Extraordinary CBT versi 4 Rosetta. Nah, ini merupakan versi betanya atau versi uji coba. Nah, ini adalah tampilan awal dari Exo CBT-nya seperti ini. Tidak ada perubahan dari versi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke menu admin. Nah, ini sudah ada pembaruan di form login adminnya. Masukkan email dan password. Oke, ini sudah masuk. Ini adalah quick access menu. Jadi menu ringkas atau cepat ya. Nah, ini untuk menunya di bawah. Yang biasanya kemarin di samping, sekarang sudah di bawah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah di master data. Saya reviewnya di bawah aja ya. Ini sama aja sih yang di atas. Nah, yang di bawah ini master data yang perlu diperhatikan yang pertama ini untuk menu peserta. Kita langsung coba tambahkan peserta. Coba dummy nomor ujian 0001, password juga sama 0001. Sesi pertama pilih agama, kemudian jurusan non jurusan, statusnya aktif, simpan. Nah, ini untuk tambah peserta manual ya, satu-satu. Nah, ini untuk upload datanya. Nah, template-nya ada, tinggal nanti diupload. Ini sudah dijelaskan juga di video dari owner. Selanjutnya grup. Nah, ini grup kita coba tambahkan misalnya tingkat 10, kemudian simpan. Nah, 10A. Nah, kita simpan lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan anggotanya. Nah, ini bisa nanti menggunakan upload data juga. Nanti tinggal menambahkan nomor peserta dari masing-masing peserta. Tinggal diisi di Excel. Nah, ini kita coba tambahkan manual aja. Tambah. Nah, sudah tersimpan. Selanjutnya mata pelajaran. Nah, mata pelajaran kita coba tambah manual aja juga. Ada misalnya MTK 2023 matematika. Kemudian tanpa agama, bukan mata pelajaran agama. Kemudian pilih targetnya non jurusan, kemudian tim pengoreksi. Nah, ini opsional aja Bapak Ibu. Ini opsional ya, tim pengoreksi. Simpan. Selanjutnya jurusan. Nah, ini ketika ada jurusan bisa ditambahkan. Kalau tidak ada ya sudah, biar seperti ini aja, non jurusan. Kemudian pengguna. Nah, ini Bapak Ibu ketika ingin menambahkan tim ya, ini juga sudah dijelaskan di video owner. Kemudian agama. Nah, selanjutnya kita melakukan persiapan. Yang pertama ada kompetensi. Nah, kompetensi ini Bapak Ibu bisa tambahkan misalnya ini nanti di masing-masing guru. Misalnya KD 3.1. Nah, kompetensinya apa? Misalnya memahami logaritma, misalnya seperti itu. Nah, nanti tinggal ditambahkan itemnya. Kode itemnya apa, soalnya berapa, kemudian nanti diisi. Kita saya berikan contoh misalnya kode item KD31 PG. Soalnya pilihan ganda. Kemudian total soalnya yang akan dimunculkan berapa. Misalnya logaritma ini bisa 2 soal. Point item 50. Kemudian judul item bisa disamakan. Kemudian deskripsi bisa minus. Oke, seperti ini. Kemudian bank soal. Nah, ini bank soal, kita klik tambah. Kode bank soal misalnya SA
MTK X. Misalnya soal asesmen matematika kelas 10. Ini opsional aja untuk kodenya mau seperti apa. Kemudian mata pelajarannya MTK. Kemudian nah ini sudah dijelaskan ya, kalau mau pakai KD bisa, atau tanpa kompetensi juga bisa, langsung dipilih. Misalnya 2 pilihan ganda dengan total nilai 100. Nah seperti ini, 100% maksudnya. Jadi persentasenya, jadi total di sini harus 100%, jadi tidak boleh lebih. Misalnya di sini pilihan ganda kompleks ada 2, nah Bapak Ibu bisa bagi, misalnya 70% untuk PG biasa, kemudian PG kompleks itu 30%. Nah jangan sampai lewat Bapak Ibu, misalnya 30, 70, 40. Nah ini merah, ada notif, tidak bisa. Pastikan seperti ini. Nah ini saya coba untuk testing ini aja di PG tanpa nah ini kayaknya bug ya kalau ditambah-tambah. Nah udah begini ya, jadi kalau dihapus nggak boleh, harus ada angkanya. Oke, selanjutnya simpan. Jadi kita akan mencoba membuat 2 soal. Nah di sini ada tambah soal manual Bapak Ibu. Nah pada saat versi beta pertama itu hanya opsi sampai D tanpa ada tombol tambah opsi. Nah sekarang sudah ada Bapak Ibu. Nah ini untuk soalnya. Nah tapi kita coba lihat ini untuk upload datanya. Nanti Bapak Ibu ada template nanti ya, template untuk upload data atau upload soalnya. Nah, kita coba tambah soal, misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, 3, 4, 5 tambah opsi misalnya minus 2. Kalau sudah, tipe soal pilihan ganda kompetensi tidak perlu karena kita tidak menggunakan bank soal kompetensi. Kemudian simpan soal. Nah setelah simpan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak default lagi A, B, C, D, tapi langsung jadi kosong ya opsinya. Nah jangan khawatir Bapak Ibu, tinggal tambahkan aja lagi soalnya. 3 ditambah 2, tinggal tambah opsi aja Bapak Ibu, klik misalnya 4, 5, 6, 2, 7. Opsinya yang benar B. Oke, kita simpan soal. Sudah kita buat 2 soal, kita kembali. Nah ini sudah 2 ya Bapak Ibu. Sudah, kita lihat detailnya seperti ini. Nah ini sudah aktif ya, sudah berjalan. Saya belum lihatkan Bapak Ibu. Nah ini kita menggunakan sama yang kita gunakan ya, versi Windows. Nah tapi kita sudah online kan Bapak Ibu. Jadi lanjut, selanjutnya kita bikin event atau buat event, tambah event misalnya TST EXO 4. Oke seperti ini, TXT EXO 4 sudah. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan. Nah, kita tambah jadwal, pilih eventnya, kemudian pilih tingkatnya, misalnya mau keseluruhan kelas 10 bisa, mau hanya pilih opsi spesifik untuk 10A bisa. Selanjutnya pilih bank soalnya, nama ujian testing EXO 4 sama bebas. Kemudian waktu pelaksanaan saya mundurkan aja. Oke, untuk acak soal, acak opsi acak, ini token juga bisa ya. Kita coba pakai token, minimal pengerjaan, ini opsional. Setelah itu kita klik simpan. Nah ini belum aktif. Nah dari sini di menu pelaksanaan jadwal ujian kita kembali ke menu persiapan, kita ke sub event.
Selanjutnya di sesi ujian itu kita copy sesi default. Oke, sudah masuk pesertanya. Kembali ke pelaksanaan, kita aktifkan. Selanjutnya token ujian. Nah, ini kita rilis. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, sebelum ke sini, sebelum kita login, kita cek dulu di setting. Nah, di setting pada menu ujian itu ada beberapa opsi ya. Beberapa opsi untuk merubah latarnya. Ini saya menggunakan yang merah ya, sama yang di sini. Nah, di sini di browser setting ada 3 pilihan. Yang pertama, izinkan login dari semua browser. Jadi semua browser itu bisa login. Peserta bisa login menggunakan browser apapun. Kemudian hanya izinkan Exo browser. Nah, ini Extraordinary CBT itu bisa di-download di Play Store. Jadi peserta hanya bisa login menggunakan Exo browser dengan secret key seperti ini. Atau hanya izinkan browser yang di-set. Jadi misalnya Bapak Ibu punya Exam browser Android atau menggunakan Save, nah ini bisa gunakan seperti ini. Nah, ini kita coba ya, kita coba menggunakan yang Exam browser. Apakah bisa login di tempat biasa atau tidak. Kemudian simpan. Dan kita coba login. Tadi nomor pesertanya 0001 0001. Login. Oke, ini tidak bisa. Perangkat tidak diperbolehkan karena kita tidak menggunakan Exam browser yang sudah disetting. Nah, kita coba yang bisa login dari semua browser. Klik simpan. Kemudian kita coba login. Nah, ini bisa Bapak Ibu. Ini untuk jadwal ujiannya. Kemudian token. Nah, tokennya kita lihat di menu pelaksanaan di token ujian. Nah, seperti ini. Ini aktif. Kita copy. Masukkan tokennya. Kita masuk. Nah, kita mulai. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu. Sudah bisa dijawab. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lanjut. 2 tambah 3 5. Oke. Jadi untuk tampilan halaman ujiannya seperti ini. Ada sedikit pembaruan ya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Ini ada daftar soal, ini fokus. Fokus berarti tidak memunculkan tampilan nomor soal dan jenis soalnya, dan tidak memunculkan waktu yang tersisa ketika menggunakan menu fokus. Selanjutnya kita klik selesai. Nah, ini terima kasih Anda telah menyelesaikan ujian dengan baik. Nah, ini berarti peserta sudah menyelesaikan ujiannya. Tinggal klik kembali ke halaman utama. Nah, selanjutnya di monitor peserta. Ini untuk memonitoring, tapi ini masih terjadi bug ya. Nanti akan diperbaiki oleh developer. Nah, di sini pastikan statusnya connect. Ini bisa difilter sesuai dengan apa yang kita mau lihat. Selanjutnya di event ujian peserta. Nah, ini tinggal kita pilih jadwal, kemudian filter data. Nah, ini kita bisa melihat sudah selesai. Nama peserta dummy sudah selesai. Nah, misalnya sudah selesai, ini kita bisa reset ujian Bapak Ibu. Misalnya pada saat terjadi kendala di pelaksanaan dan statusnya tiba-tiba menjadi selesai, nah itu Bapak Ibu bisa klik reset ujian untuk melakukan ujian ulang bagi peserta. Kemudian ada login peserta. Nah, ini fungsinya untuk mereset login peserta. Oke, jadi peserta yang sudah logout ketika mau login lagi harus reset login. Nah, ini biasa diterapkan di Exambro yang memblok peserta yang berbuat curang. Jadi ketika peserta itu di Exambro itu melakukan hal yang dianggap curang, maka peserta itu akan terlogout dan ketika masuk lagi harus melakukan reset login. Nah, selanjutnya ada evaluasi.
Nah, ini koreksi bagi ada beberapa poin ya yang bisa dikoreksi. Yang pertama ada uraian, kemudian ada setuju tidak setuju. Kemudian hasil ujian, tinggal pilih jadwal, kemudian pilih jurusan dan pilih grup, tampilkan data. Nah, ini sudah dinilai Bapak Ibu otomatis ya, poinnya 100. Nah, kita bisa tampilkan data, kemudian download data. Nah, kita mau tipe, ada 2 tipe, ini semua soal atau pilihan ganda ya. Kita coba yang semua soal, kita klik. Ini sudah. Selanjutnya kita coba download yang tipe Velvet. Oke, ini tipe Velvet. Opsi A, B nya kelihatan pilihan gandanya. Ini. Selanjutnya kita lihat summary bank soal ya. Nah, ini kita belum generate. Nah, ini biasanya berguna untuk guru ya Bapak Ibu. Kita generate, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi dikerjakan satu peserta, kemudian jadwalnya satu jadwal, rata-rata pengerjaan 1 menit. Nah, ini ketika pesertanya banyak nanti akan banyak juga poinnya di sini. Nah, ini cuma belum kelihatan di sini. Ini belum ada benarnya kosongnya berapa. Oke, kita lanjut ke ledger peserta. Nah, ini untuk ledger, ini untuk filternya. Tampilkan data, kemudian hasil seperti ini. Kita bisa preview dan cetak. Nah, seperti ini. Jadi misalnya nanti satu peserta itu bisa sampai banyak ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada beberapa bank soal atau beberapa jadwal, itu nanti akan banyak di sini. Oke. Itu Bapak Ibu untuk menu singkatnya ya. Jadi setting, ini logo, nama instansi, kop instansi sudah dijelaskan oleh owner. Kemudian di ujian, nah ini untuk mengganti headernya. Nah, tadi yang merah coba kita ganti menjadi ungu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya menu. Nah, ini menu untuk menampilkan daftar quick menu ya yang ada di halaman dashboard sesuai dengan status pengguna di sini. Jadi posisinya apa? Misalnya ketika pengampu, apa yang perlu kita setting atau tampilkan di halaman menu dari si pengampu seperti ini. Oke, mungkin itu dari saya Bapak Ibu, semoga dapat membantu. Oke, saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.